Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi. Saya business owner dari Dapur Milikku. Lokasinya ada di Kelutan Trenggalek. Jadi sebenarnya sebelumnya saya memulai usaha itu dari kurang lebih dari tahun 2017 ya. Qadarullah saya dulu adalah sebuah karyawan BUMN yang akhirnya saya memutuskan untuk resign di tahun 2017 dan perjalanannya cukup melewati fase sofa marwah ya kalau saya bilang. Karena apa? Karena pada saat itu ya ceritanya adalah kita lagi mencari nih bisnis apa kira-kira yang cocok gitu, sama kayak ceritanya Ibunda Siti Hajar lagi gendong Nabi Ismail lari-lari ke sofa marwah, dan akhirnya beberapa bisnis yang saya coba itu pernah dari multi level, terus bisnis fashion. Nah, alhamdulillah di tahun 2018 itu saya tertarik buat memulai bisnis kuliner gitu. Nah, kalau untuk varian itu sebenarnya karena kita bahan bakunya ini dari ayam ya. Jadi kita bahan bakunya dari ayam pilihan, lalu kita kemas dengan beberapa varian gitu. Supaya apa? Supaya pelanggan itu juga menunya variatif. Jadi mereka juga nggak bosen gitu menu-menu yang itu aja. Jadi sebenarnya dari pemilihan bahan baku, terus menu variasi itu semuanya sebenarnya satu produk ayam gitu. Kalau untuk sejauh ini itu menu favorit dari pelanggan kami itu ada di Aneka Dimsum. Nah, jadi ada dimsum mentai kayak gitu. Kalau mungkin awalnya di Trenggalek memang belum ada ya yang jual gitu. Jadi kita coba mengemas gimana biar olahan dimsum ini yang biasanya cenderung susah dinikmatin gitu, tapi bisa diterima di pelanggan yang ada di sekitar Trenggalek. Jadi sebenarnya kalau yang membedakan itu mungkin banyak yang teman-teman di luaran yang jualan dimsum sejenis seperti ini. Cuman kalau kita lebih fokus ke ini sih, kita produksinya setiap hari, produksinya fresh. Jadi kita utamain kualitas. Kita mulai dari pilihan dagingnya, terus untuk proses itu yang dulu pernah banget nih sebulan beberapa waktu itu kita pakai jasa karena kita belum punya mesin sendiri ya. Jadi kita waktu itu masih pakai proses gilingan secara umum, tapi alhamdulillah karena kita fokusnya ke kualitas dan disembelih ayamnya pun kita juga pilihnya benar-benar pilih dari yang secara Islam biar hasilnya juga halal, thayyib. Jadi teman-teman tuh bisa yakin gitu kalau misalkan dimsum yang aku makan nih ini tuh benar-benar higienis kayak gitu. Jadi insya Allah semuanya bahan-bahannya kita juga pilihnya yang bagus gitu. Dan buat teman-teman juga nggak perlu PO nih. Biasanya kan ada tuh kepengen makan dimsum tapi harus nunggu dulu nih besoknya atau kapan. Nah, alhamdulillah kita karena produksi setiap hari. Jadi buat teman-teman yang pengen langsung saat itu juga pengen jajan dimsum itu insya Allah setiap hari udah ready stock. Jadi memang kembali lagi tadi ketika kita memang dagang itu memang butuh proses ya. Jadi awalnya yang kita cuman produksi baru 5 kilo, 10 kilo, dan alhamdulillah sejauh ini teman-teman tim dapur, tim produksi itu bisa sampai ribuan pieces dimsum gitu. Dan karena permintaan teman-teman nggak cuma di sekitar wilayah Trenggalek aja, kalau yang wilayah kota sebelah itu mungkin ada dari Tulungagung, terus habis itu dari Kediri, itu teman-teman juga kita memfasilitasi buat teman-teman yang mau open just tip kayak gitu. Ya alhamdulillah, jadi mereka juga pengen kita bisa bagi-bagi rezeki ya buat teman-teman kayak yang di Munjungan, terus Perigi, kalau wilayah Trenggalek itu sih. Untuk sejauh ini pemasarannya kita masih secara online ya. Jadi karena memang dari tahun 2018 itu kita pakai manfaatin media sosial media lewat Instagram, terus lewat Facebook kayak gitu, terus lewat story WA. Jadi
memang kita belum punya kedai atau outlet gitu, yang insya Allah kita memang pengen bikin buat teman-teman biar bisa ngumpul sama keluarga. Jadi sedang kita usahakan buat teman-teman yang pelanggan kita itu buat bisa dine in nantinya gitu. Ya, jadi untuk karyawan sendiri itu karena kita sebutnya tim ya. Di sini ada kurang lebih ada 8 orang, itu dari tim produksi, terus habis itu ada tim yang bantu bikin kita publikasi kayak gitu. Terus kalau orang-orangnya sebenarnya semuanya dari Trenggalek aja, ada yang dari daerah kami sekitar gitu. Terus ada yang mereka yang magang itu juga ada, jadi 10 orang. Dan biasanya kita pengen ini sih membuat habit gitu ya, karena kan kerja itu yang penting kita nyaman dulu nih. Ketika kita udah nyaman, jadi kerjanya enjoy, insya Allah hasilnya juga akan lebih tulus gitu. Jadi biasanya kita bilang ke teman-teman, kita ada dulu kalau pagi baru datang itu teman-teman ada aktivitas sholat duha dulu, habis itu nanti kita ada aktivitas ngaji bareng kayak gitu. Terus mungkin ini sih yang agak agak bukan unik ya, cuman kita pesan ke teman-teman nih, setiap teman-teman produksi kalau bisa teman-teman sambil doain tuh, jadi sambil bikin dimsum terus, atau misalkan ada yang sambil ngejus itu kita sambil sisipkan doa, mudah-mudahan yang makan itu jadi bahagia kayak gitu, terus mudah-mudahan yang makan jadi sehat kayak gitu, karena kan kita doakan orang lain otomatis nanti doanya itu akan kembali ke kita gitu. Jadi teman-teman tuh kita berusaha biar mereka kerja juga nyaman, mereka kerja juga nggak sekedar ya udah kerja selesai kayak gitu. Tapi kita sama-sama di sini proses belajar gitu. Jadi harapannya sejauh ini kami alhamdulillah banget sudah dibantu banyak sama tim produksi seperti itu. Karena kalau nggak, tanpa izin Allah pun kita nggak akan punya yang namanya usaha seperti sekarang ini ya. Dan kembali lagi ketika kita sudah diberikan amanah ini, jadi kita pengen punya harapan kita membuka lapangan pekerjaan yang baru, lapangan pekerjaan yang berkah, halal, dan membuka peluang usaha mungkin buat ibu-ibu, nggak cuma di wilayah Trenggalek, tapi di luar kota itu buat sistem reseller kayak gitu. Dan karena sekarang ini kita sebenarnya lagi ini loh Mas, bikin program namanya Nasi Ikhlas. Nah ini jadi salah satu hikmat kita, itu kalau selama ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Jadi kita mengembangkan itu nanti di tempat yang baru namanya insya Allah Ruang Bahagia, yang buat teman-teman bisa kita jajan dimsum. Tapi di situ nanti kita juga menyalurkan nih sebagian hasil jualan itu buat program yang namanya Nasi Ikhlas tadi gitu. Mungkin pesannya buat teman-teman ya, karena kita tuh sebagai pedagang itu memang nggak punya bos ya. Kalaupun kita biasanya nggak punya pegangan lah, nggak seperti yang lain kalau tanggal 1 gajian atau misalkan tanggal 25 gajian. Tapi buat teman-teman pelaku UMKM kita harus yakin kok, namanya orang jualan itu pasti ada yang beli gitu. Sebenarnya ini adalah ajang kita buat bisa saling menyemangati gitu. Semangat buat kalau misalkan rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Jadi gimana pun prosesnya, yang penting kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan tulus, insya Allah hasilnya juga akan kembali baik.